Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Juni tahun 2020 ini. Hampir setengah tahun 2020 kita lewati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita melewati setiap pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Meskipun ibadah kita secara online, belum di gereja, tetapi kehadiran Tuhan tetap ada menyertai kita. Dimanapun kita berada, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 dikatakan, Yesus tidak menyebut lagi kita sebagai hamba atau budak, saudara. Tetapi kita adalah sahabatnya Allah. Sebagai sahabat, dia menerima kita apa adanya. Dia mau menjadi sahabat kita. Dia mau menerima kita. Dia mau menolong kita. Dia mau menyertai kehidupan kita. Saat ini kita boleh datang kepada sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, mari kita datang meminta pertolongan Tuhan. Mari kita datang meminta kekuatan yang baru dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Meskipun saat ini belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, tetapi sahabat yang sejati berjanji menyertai kita. Mari kita datang beribadah pada Tuhan saat ini. Bukalah hati kita untuk menyembah Tuhan. Bukalah hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita mau sembah Dia lewat puji-pujian kita. Segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami masing-masing yang datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di hari-hari yang lalu. Dan Tuhan, saat ini kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau datang kepada sahabat yang sejati di dalam kehidupan kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menerima segala kelemahan kami, kekurangan kami. Engkau bahkan mau mengangkat kami yang lemah. Engkau mau menghibur kami yang susah. Engkau mau menolong kepada kami supaya kami kuat kembali melewati kehidupan kami di hari-hari yang akan datang bersama dengan Engkau, sahabat yang sejati dalam kehidupan ini. Bersamalah dengan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati ibadah kami yang kami lakukan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan nyatakan statement iman kita dalam bentuk pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan, kita nyatakan pengakuan iman rasuli ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang besar. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang kudus. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
Tuhan kami Tuhan. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku Bapa. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. sekali katakan maka jiwaku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lambaikan tanganmu dan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kau baik kepada kami Tuhan. Kami percaya bahwasan-Mu untuk selama-lamanya. Dan ini iman kami kepadamu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru
Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali kata bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah bersama-sama. Kita boleh menyembah Tuhan kita yang hidup. Bapak Ibu, saat ini saya ingin membacakan firman dari Amsal 28 ayat 13 yang berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak Ibu, dosa bukanlah hal yang baru dalam sejarah manusia. Ketika Adam dan Hawa gagal mentaati firman Tuhan mengenai buah pohon pengetahuan, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Tindakan Adam dan Hawa yang kemudian bersembunyi dari Tuhan juga ditiru oleh manusia setelah berbuat dosa, yaitu bersembunyi dari Tuhan. Seharusnya dosa diakui dan tinggalkan, bukan disembunyikan. Tetapi tidak sedikit dari kita yang seringkali kita menyembunyikan dosa kita, sehingga kita mengalami ketidakdamaian dalam hidup kita, karena kita tidak terlepas dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, kita mau mengambil sebuah keputusan, yaitu mengakui dosa di hadapan Tuhan kita. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, untuk setiap pengorbananmu yang mulia Tuhan, untuk pengorbananmu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi?
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita memasuki akan pembahasan dari Allah Tritunggal. Minggu kemarin kita memperingati Trinity Sunday. Dan kita dalam beberapa minggu ini akan membahas tentang setiap pribadi. Mulai dari Allah Bapa, kemudian minggu depan adalah Allah Kristus Yesus, yang berikutnya adalah Allah Roh Kudus. Jadi hari ini kita akan merenungkan tentang mencari figur Allah Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepada Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang telah memeliharakan akan kehidupan dan memberikan kami kesempatan untuk boleh menyembah Engkau. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau ingin untuk menyapa kami sekali lagi sebagai umat-Mu. Maka ya Tuhan, berbicaralah supaya kami semakin mengenal akan Engkau. Dan semakin memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kami alaskan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama dan yang kedua akan saya bacakan. Di sana dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh bangsa, setiap suku mereka mencari siapakah akan Allah. Dan melalui serangkaian pencarian itu, kemudian mereka membuat konsep Allah itu seharusnya semacam apa. Nah, mereka kurang lebih sepakat ada sang pencipta yang kemudian menjadi kepala dari, kalau misalnya ada dewa-dewa lain, dia adalah kepala daripada dewa-dewa yang lain itu. Sang pencipta atau sang kepala ini digambarkan biasanya adalah pribadi yang menciptakan seluruh alam semesta. Dia adalah orang yang atau pribadi yang memberikan kehidupan, termasuk menciptakan akan manusia. Dan konsep secara umum, biasanya dewa atau Allah yang satu ini menuntut manusia untuk melayani. Jadi dia ciptakan manusia untuk melayani dia. Baru-baru ini saya menonton film ya Gods of Egypt ya, terbitan tahun 2016, dan dalam salah satu percakapannya ya sang putra daripada dewa tertinggi ini, dia berkata, emangnya kamu baru tahu manusia bahwa Allah menciptakan manusia untuk melayani dia. Ya, selain itu biasanya dia adalah seorang yang penguasa. Ya, digambarkan biasanya melalui kekuatan-kekuatan dari alam yang luar biasa. Digambarkan sebagai dewa matahari, sebagai sang penguasa dari seluruh dewa-dewa yang ada. Atau senjatanya guntur. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengatur semua kekuatan alam. Kekuatan alam bisa dipegang oleh dewa-dewa kecil. Tapi penguasa daripada seluruh kekuatan alam ini, ya pribadi yang perkasa ini, ya adalah pribadi yang kuat dan luar biasa. Yang lucu adalah seringkali di dalam situasi semacam itu terjadi juga persaingan antar dewa. Lalu kemudian mengakibatkan perang antar dewa. Bahkan terjadi pergantian kekuasaan. Di Mesopotamia, ya dewa Anu digantikan oleh Enlil. Lalu dewa Enlil disuksesi oleh dewa Marduk. Ya, lalu kemudian Marduk yang menjadi penguasa atas segala sesuatu. Di Mesir kuno, dewa Osiris. Ya, lalu kemudian dikudeta oleh dewa Set. Lalu kemudian dewa Set dikalahkan lagi oleh dewa Horus. Ya, di Kanaan, El digantikan oleh Baal. Di Yunani kuno, dewa Uranus sang pencipta digantikan oleh Kronos, lalu dikalahkan lagi oleh Zeus. Jadi seru kisahnya ya. Dan biasanya sang dewa penguasa ini lalu kemudian menetapkan hukum, membangun keadilan Allah pribadi ini, lalu kemudian membangun ketertiban. Dia juga menentukan waktu dan menentukan nasib, dan dia punya kekuasaan untuk menghakimi. Maka manusia yang baik akan mendapatkan pahalanya, manusia yang buruk akan mendapatkan hukumannya. Baik di dunia saat ini sementara dia hidup, ataupun ketika dia mati dan masuk ke akhirat. Itu sebabnya mengapa manusia biasanya mencari siapakah Allah yang benar itu. Dan mereka melayani dengan takut, melayani dengan gentar. Ya lebih banyak mereka bahkan ya berdoanya minta berkat pada dewa-dewa level rendah. Karena dewa level rendah nggak banyak tuntutan. Dewa level yang tinggi, wah sulit sekali untuk dibujuk. Terlalu banyak untuk menuntut. Itu sebabnya mengapa seluruh peradaban mencari
Allah itu siapa. Nah saudara, tidak heran bahkan kemudian Allah yang kuat dan perkasa dan bisa menghakimi, punya kemampuan untuk memberikan pahala dan memberikan hukuman, akhirnya malah dipersonifikasikan sebagai Allah yang menindas. Ya, dari menyembah dewa yang baik dan bijak, bahkan di beberapa suku bangsa ya berubah menjadi Allah yang suka menghakimi, Allah yang menuntut korban, Allah yang meminta akan persembahan yang luar biasa, bahkan anak sendiri kadang-kadang harus dikorbankan. Dewa yang menindas. Saudara, manusia sudah mengalami persoalan besar untuk menemukan siapakah penciptanya, siapakah Allah yang berdaulat ini. Mengapa manusia tidak bisa menemukan Allah? Nah, di dalam Alkitab kita mendapatkan sebuah penjelasan bahwa cara manusia untuk mengenal Allah minimal ada dua hal. Yang pertama adalah mencari Allah, mengenal akan siapakah Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah. Lalu kemudian dikonsepkan, ya dalam istilah teologis menggunakan wahyu umum. Wah, Allah harusnya hebat karena menciptakan langit dan bumi. Lalu dipersonifikasikan sebagai dewa matahari. Ya, dewa matahari bisa menghukum dengan panas teriknya, bisa memberikan kehidupan melalui panas yang memberi tumbuh-tumbuhan dan segala macam kesempatan untuk hidup. Ini melalui perbuatan atau karya-karya Allah yang ada di alam semesta, mereka mulai mencoba mengenal Allah itu semacam apa. Tentu pengenalan ini tidak akan pernah tuntas, saudara-saudara. Pengenalan ini hanya bisa menolong manusia untuk menyadari Allah itu ada. Tapi siapakah Allah? Bagaimanakah Allah? Mereka tidak kenal. Maka jangan heran mereka jatuh pada berbagai macam konsep yang salah, yang justru akhirnya membuat manusia mengalami terkungkung ya oleh karena korban-korban yang harus diserahkan kepada dewa-dewa atau Allah-Allah mereka. Saya beberapa kali masuk ke suku-suku di sekitar Indonesia, bahkan juga sempat ke luar negeri. Bagaimana mereka menyiapkan, menabung banyak sekali. Lalu kemudian setelah itu hanya dipersembahkan buat Allahnya. Untuk mendapatkan, untuk menyenangkan akan hati Allah. Dan kemudian mereka bisa dapat masuk ke surga. Itu sebabnya mengenal akan Allah tidak bisa hanya berdasarkan karyanya dan perbuatannya. Untuk mengenal siapakah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta, Allah yang adalah hakim ini, kita perlu yang namanya pernyataan diri Allah. Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Kita sebut dengan istilah wahyu khusus. Saudara-saudara, ketika manusia mencari siapakah Allah, maka sebenarnya figur Allah itu tersembunyi. Misalnya, saya tutup dengan buku ini. Maka orang tanya-tanya, mana Allah? Nggak lihat mereka. Ya, mana Pak David? Orang nggak tahu modelnya macam apa. Ya diberitahu ya Pak David itu modelnya macam ini, orang paling ganteng. Misalnya begitu ya. Tapi karena nggak pernah lihat, maka mereka akhirnya berpikir hal-hal yang salah. Sampai satu kali diberikan sebuah pernyataan. Pernyataan artinya pembukaan atau pewahyuan. Nah, ini Pak David ya. Maka Allah sekarang membukakan akan dirinya. Ini Allah. Allah yang menyatakan diri. Ini namanya adalah wahyu khusus, yaitu melalui Alkitab kita dan secara istimewa ketika Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia untuk menyatakan bagaimanakah dan siapakah Allah yang benar. Melalui wahyu khususlah kita bisa mengenal Allah. Nah, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan dengan cepat, saudara-saudara. Jadi menurut versi bangsa-bangsa yang sedang mencari Allah, mereka cuma tahu ada Allah, biasanya ketemunya cuma Allah sebagai pencipta. Allah adalah Allah yang perkasa, punya kekuatan yang luar biasa, dan Allahnya punya kesempatan untuk menghakimi manusia. Tapi Anda boleh cek, Allah yang berdaulat saja konsepnya sangat jarang. Karena Allah bisa disuksesi, Allah bisa dikudeta. Ya, kalau kalah kekuatannya, kalah kuasanya bisa jatuh dia. Allah yang mulia dan kudus juga sangat jarang. Kita melihat dewa-dewanya digambarkan oleh terlalu banyak nafsu. Ya, kalau kita mau jujur mungkin kita mengatakan, masa Allah semacam ini? Ya, masa dewa punya keinginan macam itu? Enggak ada kemuliaan dan keagungan. Dan biasanya bukan Allah yang mengasihi. Justru Allah yang menuntut untuk mendapatkan perhatian daripada umatnya. Tiga yang ini hanya kita bisa temukan melalui wahyu khusus.
Ketika Anda mengenal akan Yesus Kristus dan melihat akan Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Anda akan mendapatkan Allah yang benar dan Allah yang hidup. Ternyata bukan sekedar pencipta, berkuasa dan gunakan kuasanya untuk sewenang-wenang, menghakimi, tapi justru Allah yang berdaulat, Allah yang mulia dan kudus, serta Allah yang penuh kasih. Dan satu hal yang sangat berbeda, Allah yang kita kenal adalah Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Saudara, konsep Allah sebagai Bapa tidak dikenal di semua suku bangsa. Tidak dikenal. Allah sebagai Bapa bahkan tidak disebut di dalam Perjanjian Lama. Allah sebagai Bapa dalam kuasanya, sebagai kita digambarkan seperti anak, dalam kuasanya dia ingin melakukan yang terbaik kepada anak-anaknya. Karena dia mengasihi anak-anaknya. Dia merancangkan yang baik buat anak-anaknya. Dan dia siap untuk bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Saudara, Allah pencipta langit dan bumi bukan Allah yang lepas tangan pada umatnya. Tapi Allah yang dicari bangsa-bangsa. Yang semua agama sedang mencoba untuk mengenalnya. Kalau mereka menemukan Allah yang benar. Sekali lagi, Allah yang benar. Maka mereka akan berjumpa harusnya dengan Allah yang penuh kasih. Sebagai seorang Bapa. Istilah Allah sebagai Bapa pertama kali dimunculkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Itu menimbulkan sebuah kebingungan. Karena di dalam sampai hari itu belum ada konsep Allah sebagai Bapa. Allah adalah pencipta yang transenden jauh di atas sana, sementara umat kecil seperti debu dan tidak punya kesempatan untuk bergaul intim dengan Bapa. Tapi Yesus berkata, "Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku?" Waktu itu ia ada di bait Allah. Dan bait Allah disebut sebagai baitnya Bapanya. Matius 5 menjelaskan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Yesus memperkenalkan kepada seluruh pengikutnya, Allah adalah Allah yang Anda boleh sapa sebagai Bapa. Dan sebagaimana seorang anak yang bertingkah laku, maka kalau tingkah lakunya baik, maka bapaknya akan dipuji dan dihormati orang. Tapi kalau sebagai anak tingkah lakunya jelek, buruk, ya maka bapak juga akan merasa malu karena kelakuan daripada anak-anaknya. Konsep Bapa, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, betapa berbedanya dengan konsep bangsa-bangsa lain. Mereka berbicara Allah yang menuntut, Allah yang menghakimi, Allah yang keras. Sementara Yesus berkata, Allah penciptamu itu adalah Allah yang murah hati. Dia memberi kepada seluruh umat. Walaupun umat manusia melakukan banyak hal yang salah, Allah tetap memberikan kemurahan hatinya. Wow, itulah Allah yang benar. Yang kita boleh kenal melalui Alkitab kita. Karena ini adalah wahyu khusus yang membuat kita menyadari Allah ternyata dahsyat luar biasa. Lukas 23 berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Allah yang dipercaya oleh Yesus adalah Allah seperti Bapa yang tahu merancangkan yang baik. Bahkan dalam keadaan yang tidak baik. Itu adalah doa yang dinaikkan Yesus ketika dia akan menghadapi peristiwa kayu salib. Dan dia berkata, "Ya Bapa, sebagai anak saya enggak rela. Ini adalah, maafkan bukan enggak rela. Sebagai anak saya tahu ini adalah jalan yang berat. Tapi kalau engkau Bapa menghendakinya, saya percaya itu adalah hal yang terbaik. Saya siap untuk tetap melakukannya." Percaya akan kehendak Bapanya. Mari saudara-saudara kita sekarang masuk pada ayat yang kita bahas tadi. Pada satu kali Yesus dikatakan sedang berdoa di salah satu tempat. Dan kemudian ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Saudara, waktu itu saya bisa bayangkan ketika Yesus sedang berdoa. Murid-muridnya melihat gayanya Yesus sedang berdoa.
Dan dia melihat, wow, Yesus waktu berdoa gayanya berbeda dengan orang-orang lain. Demikian hangat, intim, ya berbicara dari hati ke hati, ya berbicara dengan nyaman. Kok bisa? Ya, Allah bukankah Allah yang kudus dan demikian tinggi sehingga kita manusia harus datang dengan gentar dan takut? Kenapa Yesus berdoa dengan demikian akrab? Dengan demikian intim? Lalu kemudian muridnya berkata salah seorang, ya guru katanya, ya Tuhan katanya, ajar kami berdoa. Kami belum pernah lihat doanya model macam ini. Nah, bagi para murid dipikir kunci daripada doa yang ini adalah formula doanya. Ajarkan seperti yang formulasi doanya diajarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Tapi Yesus sebenarnya tidak membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan formula. Karena lebih daripada formula doa atau kata-kata doa, Yesus sudah mengajarkan kalau engkau berdoa kepada Allah Pencipta, engkau harus punya relasi yang benar. Yaitu dia adalah Bapa. Ayat 2 berkata, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, Yesus mengajar bahwa Allah Pencipta itu sebagai Bapa. Sebuah relasi yang dekat dan intim. Saya nggak tahu apakah Anda ketika Anda menjadi seorang anak, Anda dekat dan intim dengan orang tua Anda, khususnya ayah Anda atau tidak. Atau kalau Anda sekarang sebagai seorang ayah, saya juga tidak tahu apakah Anda dekat dan intim dengan anak Anda. Nah, saya dekat dan intim dengan anak saya. Ya, saya masih ingat ya setiap kali saya masuk rumah ya berkali-kali ya anak saya teriak, "Dedi pulang." Ya, kadang-kadang buka pintu dengan semangat, kadang-kadang langsung peluk saya karena relasinya dekat, intim, hangat. Secara Allah sebagai Bapa gambarkan seperti seorang ayah yang gentleman kepada keluarganya. Anda tahu istilah gentleman? Kalau orang barat berkata gentleman, berarti seorang pria yang dengan kekuatannya memakai kekuatan itu untuk melindungi akan keluarganya. Ya, suami istri kalau jalan di jalanan atau seorang ayah dengan anaknya kalau berjalan di jalanan, biasanya pria akan berdiri di sisi yang berbahaya. Ya, kalau ada mobil lewat ya posisi yang berbahaya. Ya, pihak keluarganya di posisi yang lebih aman. Itu adalah pria yang gentle. Saudara, bahwa Allah Pencipta bukan Allah yang karena kekuatannya dia kemudian menuntut dan kemudian menghakimi akan umatnya, menyalah-nyalakan, tapi justru memakai kekuatannya untuk melindungi akan anak-anaknya. Wow. Saudara, kalau Anda datang kepada Allah dengan ketakutan dan Anda datang kepada Allah dengan sikap intim karena tahu dia memakai kekuatan untuk melindungi Anda, pasti berbeda sikapnya. Itu sebabnya mengapa Yesus berdoa dengan cara yang berbeda. Karena dia menyebut Allah Pencipta sebagai Bapa. Makanya Yesus gaya doanya berbeda. Saudara, doa itu sebenarnya pengalaman. Doa itu bukan rutinitas, doa itu bukan acara, doa itu adalah sebuah pengalaman. Seperti kalau anak saya ketemu saya, wah dipeluk, itu sebuah pengalaman lagi. Ada pengalaman baru dalam komunikasi, dalam curhat, dalam relasi kami. Ada pengalaman-pengalaman yang dibangun terus-menerus. Setiap kali Anda berdoa kepada Allah, dan Anda berdoa dengan mengatakan, ya Bapa, ini hidup saya. Anda mulai cerita kepada Bapa Anda. Maka ada sebuah pengalaman baru bersama dengan Bapa yang menyegarkan Anda, yang membuat hubungan Anda semakin trust, dan membuat Anda semakin yakin dalam kehidupan ini Anda bisa berjalan dengan aman, karena Bapa menyertai Anda. Mari berpetualang bersama dengan Bapa Anda di surga. Ya, melalui jam-jam doa Anda, dan juga melalui kehidupan Anda. Kemarin kita telah mendapatkan firman dari Semu Aisyah, bahwa Bapa adalah Allah Pencipta dan juga pemelihara. Dia adalah Bapa yang gentle, dia menjaga dan memelihara kita. Mari alami petualangan dengan Bapa. Yang kedua, saudara-saudara, ya ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa, dikuduskanlah namamu. Saudara, kadang-kadang orang ini kalau sudah terlanjur dekat, akhirnya melanggar batas. Ya, di barat seringkali manggil nama bapaknya dengan panggil nama
Nama kecil lagi panggilannya, bukan nama keluarga ya, bukan famnya, tapi nama kecil lagi. Andre, loh, kamu panggil siapa? Bapak gue, Andre. Ya ampun, ya ngelanggar batas itu namanya ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingin mengatakan bahwa nama Bapa itu harus dikhususkan, dikuduskan. Nama Bapa adalah nama yang tidak boleh diucapkan dengan sembarangan. Saya ulangi, saudara-saudara, ini bukan berbicara tentang menguduskan saja, menguduskan Bapa, karena Bapa sudah kudus, gak perlu dikuduskan lagi. Tapi ini berbicara tentang menguduskan nama Bapa. Tentu Anda langsung teringat dengan 10 perintah Allah, perintah yang ketiga dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembrono, gegabah, asal-asalan. Saudara, kita perlu menguduskan nama Bapa. Kalau saya sebagai seorang anak, saya bisa membuat nama ayah saya menjadi semakin khusus, semakin spesial dengan perilaku saya. Tapi saya juga bisa untuk lawannya menguduskan adalah mencemarkan, mengotori, menodai. Saya bisa mengotori nama bapak saya melalui perilaku saya, bukan? Jadi nama ayah saya rusak atau tidak, nggak perlu orang ketemu bapak saya. Ya, tapi ketika melihat kelakuan saya buruk, maka nama ayah saya juga ikut rusak. Ya, kalau kelakuan saya baik, maka nama ayah saya juga menjadi harum. Saudara-saudara, nama ini adalah representasi daripada pribadi. Dan Tuhan berkata, biarlah kita menjadi orang yang menguduskan nama Bapa surgawi. Dia pencipta, dia mulia, dia berkuasa. Bukan berarti kalau dekat, Anda kemudian bisa seenaknya, dia tetap berkuasa. Kuduskan akan nama Bapa. Nama Bapa adalah nama yang berotoritas. Saudara-saudara, tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang tidak bertekuk lutut di bawah kaki Allah Bapa. Itu sebabnya mengapa Anda harus menghormati akan nama Bapa. Mari menghadap Bapa dengan hormat, walaupun ada kasih di sana. Saudara, ada satu ayat yang menarik dari Roma 2 ayat yang 24 dikatakan demikian. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Saya termenung ketika memikirkan ayat ini. Ternyata orang Kristen ketika hidupnya buruk, nama Tuhan, nama Bapa dihujat oleh bangsa-bangsa. Mari kuduskan nama Bapa. Supaya orang-orang yang melihat kita, dia mengatakan, wow, Allahmu pasti dahsyat sekali. Karena anak-anaknya, yaitu engkau dan saya, kehidupannya juga dahsyat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di Matius pasal yang ke-6 dalam doa Bapa kami dilanjutkan penjelasannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Saudara, Yesus percaya bahwa pemberlakuan kehendak Bapa di bumi adalah hal yang terbaik. Kadang-kadang kita takut ya. Nanti kalau Tuhan sungguh-sungguh mengakukan keadilan di bumi, wah kita hidupnya jadi susah. Yesus percaya bahwa ketika kehendak Bapa itu diberlakukan di bumi, ya kerajaan Allah itu diberlakukan di bumi, bumi akan jadi baik. Saudara, saya ingin memberikan catatan di sini. Jangan gampang menyebut sebuah perkara buruk sebagai, ya itu kan kehendak Allah. Hati-hati saudara-saudara. Kalau Anda tidak memberikan penjelasan yang baik, orang bisa marah, terluka, bahkan kecewa kepada Allah. Seorang ibu satu kali, saudara-saudara, datang kepada pendetanya oleh karena sebuah peristiwa tragis yang barusan dialami. Anaknya kecelakaan motor, mati seketika itu juga. Anak satu-satunya, sementara dia seorang janda. Ini adalah harapan daripada kehidupan daripada sang ibu. Tabrakan mati. Lalu sang pendeta dengan santai berkata, ya ibu, ya sudah kehendak Tuhan, ya diterima saja. Ibu itu kecewa kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki anak saya mati, ya mendingan saya tidak cari Tuhan semacam ini. Tuhan yang menyengsarakan dan merancangkan hal yang buruk. Saudara, Yesus percaya bahwa kehendak Bapa adalah kehendak yang terbaik. Nggak ada yang buruk. Kalau ada persoalan yang besar, seringkali adalah karena kesalahan manusia, kesalahan kita sendiri. Betul atau enggak? Kita yang salah. Jangan kita yang salah lalu kemudian salahkan salahnya sama Tuhan.
Ya, serahkan sama iblis juga kadang-kadang nggak boleh. Ini gara-gara setan. Setan aja marah, apalagi Tuhan. Ya, disebut ini gara-gara Tuhan. Bukan gara-gara Tuhan, gara-gara kesalahan kita. Mungkin oleh karena anak ibu itu yang ceroboh, atau mungkin sopir daripada mobil itu yang ceroboh. Kesalahan manusia. Tapi di dalam persoalan yang paling buruk sekalipun, Allah Bapa sanggup mengubah persoalan yang buruk untuk membawa kebaikan buat Anda dan saya yang mengasihi Dia. Haleluya. Roma 8 ayat 28. Maka nggak ada perkara baik atau buruk karena semua perkara bisa diubah Bapa untuk membawa kebaikan buat kita. Kehendak Bapa cuma satu hal yang terbaik. Datanglah kerajaanmu, berbicara bahwa ketika Tuhan memerintah di bumi ini, memerintah di keluarga Anda, memerintah di negara kita, memerintah di masyarakat, maka akan menjadi indah dan baik. Mari kita berdoa seperti Yesus, datanglah kerajaanmu Bapa, itu yang terbaik. Berikutnya, saudara-saudara, saya di sini ingin sedikit berbicara tentang Anda sebagai seorang ayah. Kita sudah mendapatkan tentang figur Bapa. Ya, Allah dalam konsep agama-agama yang lain jagoan, perkasa, sukanya mengadili. Ya, kalau bapak-bapak halo ketemu sama anak-anaknya, biasanya satu, dia jadi jaksa yang menuntut kesalahan. Dua, jadi hakim yang mengadili kesalahan anaknya. Tiga, jadi algojo yang hukum anaknya. Jangan heran anak kita akhirnya kesal dan benci sama bapaknya. Ya, udah kejagoan, sok menang sendiri, lalu mengadil-adilin, yang salah-salahkan anaknya, lalu kemudian paksakan kehendak. Kan saya yang punya mau, kamu harus lakukan. Bapak surgawi nggak semacam itu. Anda sedang mewarisi figur yang salah kalau Anda berpikir seorang ayah harus semacam ini. Seorang ayah, di dalam konsep yang disampaikan Yesus kepada tentang Allah Bapa, adalah seorang yang gentle, Bapa, yang kekuatannya dipakai untuk melindungi keluarganya. Seorang yang terhormat, dikuduskanlah namamu. Yang buat anak-anaknya senang untuk memberikan respek kepada orang tuanya. Dan yang mengarahkan anak-anaknya di dalam kehendaknya untuk membawa kebaikan menuju pada masa depan yang baik. Halo ayah, kalau engkau memiliki anak hari ini, lihat anak-anakmu. Dan katakan, saya berjanji hari ini menjadi seorang ayah yang menjaga dan melindungi anak-anak saya. Menjadi seorang ayah yang layak untuk dihormati. Bukan dipaksakan, tapi anak kita menghormati dia. Dan menjadi seorang ayah yang bersedia untuk mengarahkan anak kita kepada hal-hal yang terbaik. Saya singkatkan saudara-saudara. Satu kali salah satu murid-murid Yesus ketika bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu kemudian seorang yang bernama Filipus menyadari betapa pentingnya mengenal Allah pencipta. Betapa pentingnya mengenal akan Allah Bapa. Lalu dia menyampaikan satu kalimatnya indah. Dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya betul. Kalau Anda mengenal Allah Bapa, mengenal dengan benar siapakah Allah Bapa ini, sudah cukup. Engkau aman dalam hidup Anda. Enggak ada yang perlu Anda khawatirkan lagi. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Anda merasa senang untuk hidup, membawa kehormatan buat Tuhan. Itu sudah cukup. Lalu Yesus ngomong gini, saudara-saudara, jawabannya ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, figur Bapa memang tersembunyi. Nanti kelak ketika kita naik ke surga, berjumpa muka dengan muka, kita baru menyadari, wow, engkau adalah Bapa yang selama ini menjaga, memelihara saya. Nah, kalau Anda ingin mengenal, ingin melihat, ingin mendapatkan figur dan pribadi Allah, Yesus berkata, engkau sudah mengenal Yesus. Bapa menunjuk kepada putranya Yesus. Lihat Yesus, lihat Bapa. Saudara, saya undang kita untuk tundukkan kepala. Kita mau saudara-saudara mencari akan Allah Bapa di dalam hati kita untuk boleh mengalami persekutuan dengan Bapa kita di surga. Dan biar kiranya Yesus mau menyatakan pewahyuan yang pribadi untuk Anda boleh mengenal akan siapa Allah Bapa. Sementara musik menaikkan sebuah pujian, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.
apa ku dapat menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Ya Bapa, kami datang kepada Engkau melalui perantara Kristus Yesus yang menghantar kami untuk mengenal akan Engkau. Seluruh bangsa mencari figur-Mu ya Bapa. Betapa beruntungnya kami hari ini kami boleh mengenal akan Engkau. Maka sekarang ya Allah Bapa, ini kami anak-Mu. Sekali lagi kami ingin menyatakan komitmen kami dan juga dedikasi kami sebagai seorang anak kepada Bapanya. Dan kami ingin berkata, ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Dan biar kiranya melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Dan melalui hidup kami, kehendak-Mu dilaksanakan. Jadikan kami pribadi yang semakin mengenal dan semakin mengenal akan Allah Bapa. Di dalam pengalaman kami berdoa bersama Engkau. Dan juga di dalam pengalaman hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa syafaat. Kami datang Bapa, menyerahkan segala persoalan dan pergumulan kami. Engkau-Nya mengerti dan Engkau-Nya mengenal. Mari Bapa, Engkau jaga dan pelihara kami. Engkau yang berjanji tidak sekali kami akan meminta-minta. Ya Bapa, tolong kami sebagai anak-Mu untuk boleh mengalami kecukupan makanan yang sehari-hari itu boleh ada di hadapan kami. Berkati kami ya Bapa, juga untuk dunia. Dengan segala wabah, dengan segala resesi, dengan segala kesulitan yang ada, kami percaya perkara-perkara semacam ini tidak akan membuat kami mengalami kesulitan, tapi kami akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Bahkan di tengah-tengah persoalan yang besar yang menekan, kami punya kesempatan untuk memuliakan Engkau terlebih lagi. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sahabat dan tetangga kami punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa orang yang berjalan bersama dengan Allah Bapa berbeda dengan orang-orang yang berjalan tanpa Bapa yang menyertai kami.
Nyatakan anugerah-Mu kepada pemerintah, kepada masyarakat dalam memiliki hikmat menjaga perilaku, kepada setiap aparat, kepada pelaku ekonomi. Kami berdoa untuk para pengusaha, para pemilik bisnis, untuk mereka yang memiliki akan kantor-kantor. Kau juga memberkati mereka memiliki hati yang bijak dan murah hati kepada setiap karyawannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan di dalam Yesus Kristus, kami percaya setiap doa kami sampai kepada Allah Bapa. Engkau mendengarnya dan Engkau akan turunkan tangan-Mu untuk menyatakan anugerah. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai bukti iman kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa memberikan persembahannya yang telah Anda siapkan di akhir ibadah ini dengan melihat QRIS yang ada ya, atau barcode dalam bentuk persembahan secara internet ya, diberikan kepada Tuhan dengan sukarela. Tuhan memberkati Anda yang memberi dengan penuh kasih dan dengan sukarela. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan persembahan yang kami akan bawa kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terima persembahan kami menjadi dupa yang harum, yang sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang memberikannya. Engkau yang memberkati dengan penuh limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan, segala hormat untuk Tuhan kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat tangan kita dan katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara-saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa menyertai engkau. Anugerah Tuhan Yesus Kristus melimpahi engkau setiap hari. Dan pimpinan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kabar gembira bagi kita semua. Khusus untuk jemaat GKBJ Taman Kencana, mulai sekarang Anda dapat melakukan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Anda cukup men-scan QR Code pada aplikasi pembayaran yang Anda miliki.
Anda dapat melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Terima kasih. Ajar kau